Ya, selamat. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sudah mulai. Kita akan langsung masuk dalam pelajaran firman. Menyambung pelajaran minggu lalu ya, tapi tidak apa-apa yang baru datang, ikuti saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang agak ganjil melihat ibadah kami di tempat ini. Biasanya di gereja lain pujian penyembahannya cukup lama. Saya bilang ke jemaat yang sudah di sini, ke depan kalau sudah ada yang siap melayani sebagai worship leader ya, pemimpin pujian, kita akan lakukan itu juga ya. Karena pemain musiknya kebetulan sudah ada ya, Bapak Primus, puji Tuhan, sudah Tuhan kirim. Jadi mungkin ke depan kalau ada yang siap, Pak Dani atau Om Dani, saya siap melayani di pemimpin pujian. Kita akan lakukan ibadah seperti biasa dengan catatan tetap porsi firman-nya 1 jam ya. Per ibadah porsi firman 1 jam minimal. Kalau ada yang protes, Om Dani, Pak Dani, tambah 1 jam lagi. Kita bikin 2 jam firmannya ya. Kita lihat perkembangan ke depan. Kalau kita barusan bernyanyi karena salibmu, kita akan lihat lewat kebenaran firman. Apa yang dikerjakan salib Kristus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya sekali lagi sampaikan, kalau tadi saya sempat sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan di luar sana, mereka nggak mengenali karunia-karunia rohani ya. Mereka nggak mengenali yang namanya surga. Mungkin secara kehidupan duniawi, mereka diberkati lebih dari kita. Ya. Kondisi kehidupan mereka di dunia ini lebih dari kita. Ya. Kekayaan, kepintaran, karir, dan sebagainya. Tetapi satu hal ketika kita katakan, karena salibmu, kita memiliki yang hanya bisa dimiliki lewat karya salib Kristus ya. Kita akan langsung aja masuk ke dalam pelajaran kita. Baik. Materi pelajaran kita di tempat ini yang sekarang sedang kita pelajari ini ya, ayat pokoknya kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan baca sama-sama, perhatikan. Ibu, maaf, kebaca nggak Bu? Kebaca ya? Puji Tuhan, Ibu masih kebaca. Ibu lebih hebat dari saya, Bu. Kalau saya di posisi Ibu udah nggak kebaca ini, Bu. Saya. Ini Alkitab ya, harus begini. Oke, Bu, mari kita sama-sama perhatikan ya. Filipi pasal 2, kita mulai ayat yang kelima ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, kita sudah baca berkali-kali di tempat ini ayat ini. Bahkan kepada jemaat yang sudah berjemaat di sini saya katakan PR, pekerjaan rumah, untuk diulang-ulang lagi baca ayat ini. Kalau suami istri, keluarga, silakan ya bersama-sama. Akan menjadi suatu pemandangan yang indah, akan menjadi satu realitas yang indah dalam keluarga ketika kita mulai membangun mesbah ya, mesbah keluarga. Saya akan coba gambarkan ayat yang kita baca. Nah, bagi yang memiliki koneksi ke internet, secara ayat per ayat detail, saya pelajaran tentang Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 sudah saya uraikan di video ini ya. Ada 2 bagian sudah saya taruh di YouTube ya. Tapi kita pagi hari ini akan secara cepat mereview ya, mengulang tentang
Apa sebenarnya yang digambarkan terjadi dalam ayat ini? Nah, saya akan mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 dulu ya. Kejadiannya demikian. Dalam rupa Allah setara dengan Allah yang kita bicarakan, Yesus adalah Allah ya. Dia adalah Allah. Dalam bahasa Alkitab, dalam rupa Allah. Tapi dia adalah Allah ya. Di video tadi sudah saya jelaskan seperti ini kejadiannya. Lalu ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dalam rupa Allah setara dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah Allah, benar-benar Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Poin awal di mana rencana keselamatan bagi manusia mulai berjalan. Ada satu pengorbanan dalam diri Tuhan Yesus dulu ya. Dia tidak menganggap kealahannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Kemudian lalu dia mengosongkan dirinya ya. Review lagi pelajaran yang lalu apa arti dari mengosongkan diri ya. Setelah mengosongkan dirinya lalu dia mengambil rupa dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia rela mengambil rupa hamba ya. Langkah selanjutnya yang diambil menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, manusia cuman makhluk ciptaan ya. Tapi dia rela mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Berikutnya merendahkan diri ya. Dia tidak berharap dipersamakan dengan manusia lain. Ya, dia lepas hak-hak istimewa sebagai manusia. Kalau zaman sekarang kan hak asasi manusia, betul ya? Yesus rela melepaskan semuanya itu. Bahkan sampai mati ya. Jadi ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia tahu dia harus mengalami yang namanya dia Allah ya. Mati sampai mati dan matinya di kayu salib ya. Sudah dijelaskan mati di kayu salib adalah cara mati terkutuk ya. Pada zaman itu orang yang mati di atas salib adalah penjahat kelas kakap ya, hina, terkutuk. Tapi Yesus rela menjalani itu. Jadi Yesus kan tidak bersalah sedikit pun ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan Pontius Pilatus yang menginterogasi Yesus ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus, Pilatus katakan, aku tidak dapat menemukan kesalahan pada diri orang ini. Nah, sebagai manusia, kalau dia mau dipersamakan, disejajarkan dengan manusia pada umumnya, harusnya Komnas HAM bergerak, betul tidak? Orang yang tidak bersalah diperlakukan seperti itu. Tapi itulah, ketika Yesus mengambil rupa hamba menjadi manusia, lalu merendahkan diri, dia melepas. Bahkan hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia umum, ya, tidak bersalah tapi diperlakukan seperti ini ya. Jadi mati di atas salib ya. Lalu dikuburkan ya. Lalu bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Di salib dia kalahkan kutuk maut. Ketika dia bangkit dia kalahkan maut ya. Jadi itu yang terjadi di atas salib. Lalu kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Saya terangkan waktu itu bahwa ketika Yesus melepaskan ya di sini, maka ketika dia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit, dia kemudian memperoleh kembali ya apa yang dia relakan dilepas di sini ya. Kepadaku dikatakan telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Ini setelah kebangkitan Yesus ketika dia menemui murid-muridnya ya. Lalu karena Yesus menyelesaikan tugasnya dengan setia, jadi bayangkan Allah, Tuhan dari segala Tuhan, memerankan peran hamba dengan begitu setia ya, menyelesaikan tugasnya bahkan sampai mati. Maka Allah kemudian sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Ini Filipi pasal 9. Lalu kemudian kita sudah tahu cerita ini, Yesus kemudian terangkat ke sorga, kembali ke posisinya semula setelah dia menyelesaikan tugasnya. Sekarang di mana Yesus? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kapan kita bertemu lagi dengan Tuhan Yesus? Ketika dia datang menjemput kita. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa ya bagi kita semua. Nah,
Inilah yang dijelaskan oleh Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Inilah gambaran dari kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita punya ayat hafalan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, mati disalib, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah, memberikan anaknya yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16 dijelaskan di sini. Ini loh yang terjadi ketika Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal ya. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat perhatikan, masih ada ruang kosong di sini. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sini oleh karya salib Kristus yang kita nyanyikan tadi. Karena salib. Apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan manusia ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang terjadi? Kita akan isi ya sama-sama. Apa isi di ruang kosong ini? Baik. Nah, kalau tidak ada karya salib Kristus, kalau Tuhan Yesus tidak turun ke bumi, merelakan dirinya menderita sedemikian rupa, bahkan mati bagi kita, ini loh kondisi kita. Mati, kita baca ya ayat ini. Efesus pasal 2 mulai ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka. Terhitung di antara siapa? Orang-orang durhaka ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus bahasa sederhananya harus dilempar ke neraka ya. Sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi manusia, semua manusia. Karena Roma pasal 3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah dibakar di neraka. Itu takdir manusia sebelum Yesus turun ke dunia ya. Oke. Nah, kita baca satu ayat lagi. Dari mana sih asal muasal kenapa manusia ditetapkan untuk mati? Kita tahu kejadiannya di kitab Kejadian ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita baca ya kejadiannya. Kejadian 2 mulai ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu satu pohon saja. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah kamu mati. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal. Walaupun hidup dalam darah dan daging, tapi mereka diciptakan untuk hidup kekal. Tetapi ketika mereka memberontak, melanggar satu larangan Allah, mereka mengalami yang namanya kematian. Ada kematian jasmani, ada kematian roh. Kematian jasmani tidak langsung mati, tetapi sekarang umur manusia terbatas, betul ya. Tetapi kematian rohani terjadi seketika ya. Ketika mereka melanggar larangan itu, putuslah hubungan dengan Allah. Secara rohani mati. Ya. Efesus katakan tadi apa? Mati di dalam dosa dan pelanggaran kamu. Durhaka, harus dimurkai. Coba saya ajak jemaat renungkan. Sebenarnya kan larangan Tuhan gak berat-berat amat. Coba kalau saya jadi Allah, saya balik. Cuman satu pohon yang boleh kamu makan. Semua pohon yang lain tidak boleh kamu makan. Berat nggak? Lebih berat, jauh lebih berat. Jadi sekian banyak pohon di Taman Eden, satu pohon saja yang buahnya kamu nggak boleh makan. Cuman nggak boleh makan satu macam buah dari sekian banyak buah. Berat nggak sih? Ya, berat nggak?
Coba bayangkan. Itu dari satu sisi ya, bayangkan itu. Lalu kita bayangkan dari sisi yang lain. Dari semua ciptaan Allah itu kan yang paling mulia siapa? Apa gitu? Manusia ya. Ciptaan yang paling mulia karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Betul ya? Tapi coba jemaat bayangkan ketika Allah dalam proses penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, memberikan perintah kepada ciptaan-ciptaan yang lain nurut. Hei matahari, kamu tugasnya menerangi siang hari. Baik Allah. Hei bulan dan bintang, kamu tugasnya menerangi malam hari. Baik Allah. Hei air, kamu tinggal di lautan. Cukup sampai sini, ini batas daratan. Lalu air berkata, baik Tuhan. Semua Tuhan perintahkan, semua sujud ya. Baik Allah, baik Allah. Tapi ketika manusia yang katanya ciptaan paling mulia diberi perintah, sederhananya perintahnya, larangannya cuma satu, pohon gak boleh dimakan. Manusia bilang apa? Tidak mau Tuhan. Akhirnya manusia melanggar lewat Hawa, karena kena tipu dayanya iblis dalam rupa ular, jatuhlah ke dalam dosa ya. Nah inilah sejarah asal mulanya kenapa manusia dalam keadaan mati. Ada yang tidak mengerti kata mati di sini. Kenapa Alkitab pakai kata mati? Coba renungkan sebentar. Karena banyak ajaran gereja di luar sana, mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu pilihan kita. Pernah dengar pasti ajaran ini. Kalau kita hidup dalam dunia Pantekosta karismatik, ajarannya ini. Saya diajarin dulu begitu. Allah menawarkan keselamatan, manusia memutuskan. Coba jujur, ada yang belum pernah nggak dengar ajaran ini? Itu yang kita ajari selama ini. Tapi Alkitab, nah saya cuma ambil 2 ayat saja, dengan jelas mengatakan bahwa dalam dosa dan pelanggaran keadaan manusia adalah ada yang tidak mengerti kata mati. Orang mati bisa milih nggak? Orang mati bisa memutuskan nggak? Kita mulai mendapat koreksi dari firman Tuhan tentang ajaran yang pernah kita dapat yang ternyata tidak tepat ya. Karena ini pengaruh banget. Nanti nyerempet terus ke ajaran-ajaran yang lain. Manusia mati. Saya kalau di depan jemaat suka kasih gambaran seperti ini. Bu, katakanlah di depan sini ada orang mati ya Bu, seorang bapak. Lalu saya ngomong ke bapak ini, mati Bu. Bukan setengah mati, bukan pura-pura mati, benar-benar mati Bu. Kebayang kan? Lalu saya ngomong ke bapak ini, Pak, bangun Pak. Bapak kalau bapak tidak enak badan, mau saya bawa ke rumah sakit mana? Ada Hermina, ada Tamrin. Kira-kira lihat saya begitu, anggapan jemaat, saya orang apa? Bu, tega banget Bu. Ya, mati loh. Jadi kalau ajaran selama ini mengatakan bahwa keselamatan itu pilihan manusia, Allah hanya menawarkan, orang mati nggak bisa milih. Mulai nangkep ya kebenaran firman. Dulu saya diajarin begitu juga. Sekarang saya sadar, kenapa kita pakai kata mati? Tidak bisa mengambil keputusan. Nanti kita akan lihat bahwa yang namanya karya keselamatan 100% anugerah karya Allah pemberian. Ya, nggak ada andil kita sama sekali. Ya, oke lanjut dulu. Jadi ini asal muasal sejarah kenapa manusia dalam keadaan mati. Nah, kalau kita belajar teologi, jadi kalau di sini kita belajar teologi, Bu nggak usah takut ya Bu, wah ada bahasa Inggrisnya gitu, nggak usah, karena saya terangkan gitu. Jadi saya akan, kalau di tempat ini saya selalu membawa jemaat mau belajar. Jangan takut teologi bukan milik ahli teologi, mau S1, S2, S3. Teologi diberikan Allah milik kita bersama. Bahkan kalau kita baca ulangan mulai pasal yang ke-6, teologi itu harus diajarkan di rumah ya, ketika kita mendirikan mesbah keluarga. Oke, jadi kalau kita belajar teologi, dalam teologi keadaan manusia mati itu disebut total depravity, bahasa Inggrisnya biar keren. Nah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kerusakan total, kejatuhan total, kebobrokan total, kebejatan total, mati. Nah, kalau kita definisikan ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali orang berdosa untuk melakukan yang ini loh mati secara rohani. Nangkep ya?
Yang dikatakan Efesus tadi, dulu kamu mati dalam dosa dan pelanggaran kamu. Ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali. Artinya sama sekali itu no, tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan untuk melakukan yang benar ya. Kalau yang baik mampu nggak? Melakukan yang baik. Sangat mampu Bapak Ibu. Makanya kita tidak tadi nyanyi kalau ngerti itu dalam banget maknanya. Karena salibmu, kita yang berkumpul di sini mampu dan mau melakukan yang di luar sana nggak mampu. Mereka banyak berbuat baik, betul ya? Kalau saya suka kasih gambaran di tempat ini, tahu 3 orang terkaya di dunia saat ini? Pasti tahu ya kalau suka baca berita. Ada Jeff Bezos, bosnya Amazon. Ada yang bosnya Tesla itu siapa? Elon Musk. Ada satu lagi bosnya Microsoft, Bill Gates ya. Yang baru-baru ini kehilangan banyak kekayaannya, makanya turun peringkatnya. Kenapa? Karena cerai sama istri. Jadi sebagian habis buat kasih pesangon. Bukan pesangon apa? Nah, ketiga orang terkaya di dunia ini nggak percaya Tuhan Yesus. Apakah mereka bisa mampu berbuat baik mau? Wah, hitungannya udah miliaran, puluhan, bahkan ratusan miliar mereka setiap tahun berbuat kebaikan. Di Afrika, di Asia, ya, di belahan dunia yang terbelakang, mereka mau berbuat baik. Saya pernah ngobrol dengan kawan saya, kawan SMA dulu. Saya punya banyak kawan, dia mau berdialog. Suatu ketika kami ngobrol, dia bicara seperti ini. Neil, susah ya sekarang berbuat baik. Berbuat baik. Saya jawab apa? Memang berbuat baik itu susah. Tapi berbuat benar mustahil. Tanpa salib Yesus. Mati secara rohani. Putus hubungan dengan Allah. Allah mau, karena kebenaran itu kan hanya ada di Allah. Betul tidak? Kalau kebaikan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adalah di situ kan. Cetakannya itu DNA-nya adalah mampu berbuat baik. Jadi ini mati secara rohani atau kerennya total depravity, ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali orang berdosa untuk melakukan yang benar. Makanya selalu dikatakan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena mau sebaik apapun yang kita lakukan, kita ada dalam permusuhan dengan Allah. Sedangkan yang punya surga adalah mulai nangkap ya. Oke, lanjut. Nah, karena manusia dalam keadaan mati, ketika suatu malam ada seorang guru, orang Farisi bernama Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam lalu berdialog tentang surga, tentang keselamatan. Yesus memperkatakan ini kepada Nikodemus ya. Ingat ya, manusia dalam keadaan mati ya secara rohani, total depravity. Di Yohanes pasal 3, kita akan baca 2 ayat saja. Ayat 3, Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loncat ke ayat 5, jawab Yesus kepada Nikodemus lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah mati. Tanpa roh daging mati ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam kondisi putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani, total depravity ya. Bagaimana sih supaya masuk surga? Kan keresahan Nikodemus itu seperti itu. Dia guru loh. Ahli perjanjian lama, menguasai Taurat. Molotok kata orang sini. Dia setiap hari ngajar bangsa Israel. Tapi dia resah dengan keselamatannya. Lalu dia datangi Yesus. Yesus katakan apa? Kalau tidak dilahirkan kembali, jangan harap masuk surga. Sederhananya seperti itu. Karena kamu dalam keadaan mati. Kamu cuma sekedar daging. Ingat ya, waktu kita diciptakan manusia, tubuhnya dari apa? Debu tanah ya. Tuhan membentuk dari debu tanah. Lalu yang membedakan manusia dengan makhluk lain, binatang, Allah menghembuskan nafasnya. Itu yang membuat manusia hidup. Tidak saja hidup secara jasmani, karena hewan pun hidup secara jasmani.
Tetapi lebih dari itu manusia hidup secara rohani, mampu berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang terjadi di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ya. Jadi ketika rohnya mati, cuman ini istilah Alkitab. Nanti kita temukan di banyak ayat ketika Alkitab menyebutkan daging. Itu Alkitab maksudkan adalah ini loh manusianya kita tapi tanpa roh. Artinya rohnya mati ya. Coba perhatikan. Tanpa dilahirkan kembali manusia tidak bisa masuk surga. Bahkan melihat pun tidak bisa. Jadi jangan harapkan masuk ya. Melihat pun tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah harus dilahirkan ingat ya, kita mendapatkan hidup ketika kita sebagai manusia ya, tanamkan itu dalam hati. Kita lanjut. Jadi ini ya, yang dilahirkan daging adalah daging, yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, sebaik apapun perbuatan Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, karena mereka mati secara rohani, yang dilahirkan daging ya daging. Allah mengharapkan yang bersifat roh. Nangkep ya? Oke. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sama kan perkataannya dengan Yesus. Kalau Yesus katakan tanpa dilahirkan kembali karena kamu mati, jangan harap masuk surga. Ya. Tapi versinya 1 Korintus, cuman daging loh, rohnya mati. Nggak ada mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada, jangan harap masuk surga. Nah, dunia yang kita tempati sekarang, dunia di mana kita tinggal, betah nggak hidup di dunia ini? Ada yang berani jawab? Betah nggak hidup di dunia ini? Kalau saya nggak betah. Sama seperti Rasul Paulus, kalau bisa mati saya hari ini. Tapi bukan pengharapan mati karena putus asa ya. Tapi karena saking rindunya ketemu dengan Yesus. Saking rindunya mengalami yang namanya hidup dalam kekekalan di surga ya. Tapi Paulus katakan gak berhenti di situ. Kalau boleh saya mati sekarang. Ketemu Tuhan, kekasih jiwa. Tetapi kalau Tuhan izinkan masih hidup, bukan aku lagi, tapi bagi Kristus saya. Jadi nggak selesai di situ. Jadi seperti ini ya. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Ini yang dimiliki oleh orang-orang yang mati secara rohani ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, yang sudah ikut pelajaran ini dari awal, selalu saya katakan bahwa musuh iman yang terutama adalah diri sendiri, ego ya, keangkuhan diri, keangkuhan hidup. Bagian dari milik orang yang mati secara rohani ya. Jadi bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kutuk yang Allah jatuhkan kepada Adam dan Hawa berakibat kutuk terhadap alam semesta ya, dunia yang kita tinggali. Maka alam semesta, dunia yang kita tinggali telah ditetapkan nasibnya akan binasa ya, kan nanti diganti dengan langit baru, bumi baru ya. Jadi yang kita tempati ini akan kalau surat Petrus katakan musnah dalam nyala api ya. Jadi jangan betah-betah hidup di dunia ini. Rindukan surga ya. Kejar surga. Oke. Ada yang keberatan? Oh, padahal ini asik, saya masih asik hidup di dunia. Banyak yang bisa saya nikmati. Menikmati apa yang Tuhan berikan secara lahir ya. Boleh. Kita pengkhotbah bilang apa? Itu anugerah Tuhan. Ya. Asal mendapatkannya halal ya. Bukan ngerampok, bukan korupsi, bukan nipu-nipu. Jadi kalau kita mendapatkan hasil lahiriah, karena kita bekerja dengan baik, menyelesaikan tugas kita, nikmati itu, boleh ya. Tapi jangan sampai menikmati hidup di dunia ini, lalu kita lalai terhadap yang kekal ya. Karena kodratnya kita adalah manusia rohani ya. Nanti kita lihat lagi ayat berikutnya. Jadi seperti ini ya. Daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, nggak bisa masuk surga, dan satu-satunya cara masuk surga adalah dilahirkan kembali ya. Oke.
Nih, nasib manusia tanpa karya salib Kristus. Lahir secara jasmani dalam keadaan mati rohani ya, karena Adam dan Hawa. Boleh nggak nyalahkan Adam dan Hawa? Boleh lah ya, nanti kita akan belajar. Tapi bukan berarti kita nggak bersalah ya. Natur kita sudah rusak. Kita dilahirkan dalam kondisi manusia putus hubungan dengan Allah. Itu loh kutuk yang kita warisi dari Adam dan Hawa ya. Nah, karena kita dalam natur berdosa, maka kita cenderung berbuat dosa. Saya suka kasih gambaran anak kecil, karena kami juga punya anak kecil dan lagi nakal-nakalnya ya. Kalau anak kita, anak kecil, nggak pernah kita didik, coba bayangkan, ibu nih udah lebih pengalaman dari saya. Kalau anak kita dari kecil nggak pernah kita didik, nggak pernah kita arahkan kepada yang benar, kira-kira dia tumbuh seperti apa? Loh, anak saya saja yang sudah digalakin sama papa mamahnya masih ada nakal-nakalnya, tapi masih dalam tahap wajar lah ya. Tapi bayangkan sama sekali tidak pernah dididik, kebayang ya. Mungkin bapaknya juga ditinju satu saat. Itu loh kodrat manusia. Dan kita berbicara seperti ini bukan sedang menjelek-jelekan anak kita, bukan. Tapi itu realitas. Ya, warisan dari Adam dan Hawa, manusia mati secara rohani. Jadi ini lahir secara jasmani dalam keadaan mati rohani. Kalau tidak ada jalan, tertutup ya surga ya, tertutup ya. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Maka ketika manusia mati, dia mengalami mati jasmani, dia mengalami yang tadinya mati rohani menjadi mati kekal. Artinya masuk nih. Ini loh nasib manusia kalau Yesus nggak mati di salib. Kita semua ada di sini kan, ya. Ketika kita mati atau Yesus keburu datang, maka kematian rohani tadi akan menjadi mati kekal. Atau dalam bahasa kita masuk neraka ya.